Bali tidak lepas dari tradisi dan budaya. Banten, hal yang sangat penting di Bali. Setiap hari, orang Bali selalu menghaturkan Banten di Merajan atau tempat suci. Gebogan merupakan salah satu Banten yang menggunakan alas yang dimana alas ini disebut dengan dulang. Dulang sangat mudah ditemukan di Bali, namun banyak dari kita tidak tahu bagaimana pembuatan dulang dan jenisnya. So, video kali ini saya akan meliput bagaimana cara membuat dulang dari awal hingga akhir. Banyak bahan maupun cara untuk membuat dulang. Tapi kali ini saya akan mengunjungi Desa Bresele yang berada di Payangan Gianyar, Bali, yang dimana masyarakatnya membuat dulang dengan menggunakan bahan fiber. Oke semeton, jadi aku udah sampai di salah satu pengrajin dulang fiber yang berada di daerah Bresele, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Nah, biar teman-teman tahu sedikit tentang dulang, jadi dulang itu mempunyai peran penting dalam upacara keagamaan Hindu di Bali, yaitu sebagai alat atau alas untuk membuat bantan atau gebogan. Nah, biar kita lebih tahu lagi, biar lebih jelas, langsung aja kita tanya yuk. Oke semeton, jadi saya sudah bersama dengan ownernya langsung ya. Nah, sebelumnya silakan Bapak perkenalkan dirinya terlebih dahulu, karena tidak kenal maka tidak sayang gitu ya Pak ya. Nggih, Om Swastiastu, atas nama Madiardu, owner atau perusahaan dulang fiber Bresele. Tiang ambil nama perusahaan Tunjung Sari Dulang, genah dikiring Bresele. Tiang awalnya bikin dulang utawi memproduksi dulang fiber niki, mengingat dulu dulang yang dari kayu nike memang sih bagus kualitasnya, tetapi untuk pengerjaannya cukup lama, karena bahan baku nike dari kayu yang harus berkualitas, misalnya dari kayu cepaka. Kalau kayu cepaka nike untuk di Bali nike agak-agak jarang sampun. Dari maka nike beralih sampun dengan inovasi semeton niki punapi carane memikin suatu dulang atau alat upakara dari bahan yang mudah dicari dan pengerjaannya pun lebih cepat dan lebih gampang, dan semua orang bisa belajar untuk memproduksi kerajinan dulang niki. Jadi Bapak sudah jelaskan tadi bagaimana awalnya Bapak bisa memproduksi dulang fiber khususnya ya. Nah, terus untuk bahan dan alat yang Bapak gunakan itu apa saja, dan biasanya Bapak peroleh itu dari mana gitu Pak? Ya, kalau alatnya banyak kok di warung, di toko-toko bangunan terutama. Kalau alatnya yang ceritakan ada kuas, ada apa namanya itu lagi, kalau bahannya resin, mat, juga mempergunakan katalis, talak juga. Nanti kita bisa perlihatkan gimana bahan-bahannya tersebut, dan gimana proses pengerjaannya ya. Nah, dari sekian yang sudah Bapak buat gitu ya, hambatan dalam pemasarannya itu setelah pandemi khususnya ini Pak, apa sih yang telah Bapak alami? Ya, kalau masa pandemi ini memang sangat berpengaruh, karena itu kan sifatnya global. Samping ini ke pendapatan orang sudah menurun. Kalau alat-alat seperti ini, alat upacara kan tidak apa namanya, seperti sembako, tidak seharus ya, dipenuhi dalam setiap hari gitu. Misalnya ada upacara baru beli, ya itu
itu aja dah. Tapi untuk selama ini masa pandemi pun masih dah kita dapat sedikit-sedikit, karena itu dah di Bali kan tidak mungkin upacara itu ditiadakan, walaupun kecil tapi tetap ada upacara, tetap juga kan mempergunakan alat seperti ini. Ya. Nah, terus dari harganya nih Pak, misalnya kalau motifnya ini tentu harganya berbeda gitu ya, dari harga terendah sampai harga tertinggi itu kisarannya berapa Pak? Ya, kalau yang terendah sekitar ya seperti ini 20.000, ada sih yang kecil 15.000 seperti ya niki wenten apa namanya tamas niki nggak bokor kecil ini ada yang 14.000 sampai 10.000 ada ya, yang kecil-kecil. Harganya bisa dibilang sangat terjangkau. Ada juga yang sampai 500-an ya, 500. Misalnya seperti ini, kalau masih ada tumpukannya seperti ini ke 550-an, 550-an satu set. Nah, terus teknik marketing yang Bapak gunakan di sini masih face to face atau sudah ada yang menggunakan online marketing gitu Pak, yang sudah Bapak kembangkan di sini? Ya, face to face juga ada yang ya lewat melihat pajangan kita, dia mampir, ada juga yang beli juga melewat online juga ya, yang dikembangkan sama anak kita. Berarti sudah semuanya ya? Ya, udah ya. Oke, nah terus kita sekarang mau lihat proses pembuatannya nih Pak, biar teman-teman juga lebih tahu bagaimana proses pembuatan dari dulang fiber ini. Nggih. Ya, dengan senang hati kita bantu. Jadi sekarang kita udah ada di tempat proses pembuatannya langsung. Nah, jadi Bapaknya bisa langsung jelaskan bagaimana proses awalnya sampai menjadi dulang fiber yang sudah cantik. Gitu. Silakan Bapak jelaskan. Seperti yang sudah tadi Tiang ceritakan, alat-alat yang dipergunakan untuk mencetak suatu dulang, kuas. Terus ada niki kuas untuk memasang bahannya, fibernya. Ada gini cairan resin namanya seperti ini. Ada yang lebih kental lagi, niki lebih kental. Sebelum bikin cetakannya itu kita bikin yang namanya ini ada silikon namanya sebagai alat cetakan yang dulunya dari master itu dikasih silikon, jadilah seperti ini jadinya. Ini silikonnya ini setelah jadi seperti niki, cairan ini dituangkan ke cetakan silikon tadi. Tapi memang cukup lama untuk pengerjaannya. Tapi 30 menit udah jadi. Udah jadi. 30 menit udah jadi. Tapi itu udah dikasih pengering ya. Pengering itu untuk lebih cepat keringnya itu ada katalis ya, dikasih katalis itu seperti ini katalis, cair katalis ini keras sekali ini, kalau kena kulit bisa terbakar nih. Nah, ini dah yang membuat cairan resin tadi bisa kering, bisa cepat kering. Setelah dituangkan ke cetakan udah rata, baru dikasih mat namanya. Mat. Tunggu dulu biar rata.
ukir-ukirannya itu biar semuanya kena, ya semua bisa kena. Itu kalau nggak kuat tangannya itu udah gatal sekali nih, mungkin gatal nih ke. Itu apa itu namanya Pak? Mat. Itu yang Ya mat, ya itu udah mat. Sebagai penguat, kalau di beton kan pakai besi. Ya kalau di ini pakai ya. Nah itu biar kuat. Tapi memang harus tunggu agak kering baru bisa dikasih gitu. Ini bahannya yang apa namanya, termasuk mahal sekarang. Yang dulu 20.000 per kilo, sekarang sudah sekitar 40 berapa 100% ada naik. Nah, gimana caranya kita sebagai pengrajin untuk mengakalinya? Karena persaingan juga tricky. Ya, banyak sekali, termasuk hampir 60% dah orang-orang sini ngerjain. Yeah. Sebagai mata pencaharian utama, Mbak Niki. Kalau nggak bisa nyetak, mungkin di proses finishing, merade dan apiostane ke untuk bahan untuk barang jadi itu dah. Nunggu kering saja. Nanti kalau udah keringnya, jadinya dibuka seperti ini ke. Oh, langsung dibuka langsung seperti gitu. Niki sebelum niki di kenda dumun di plat namanya, dibikinin lagi satu untuk menutup atasnya. Tunggu kering dulu baru dibikin atasnya. Nah udah jadi nih. Berarti itu tinggal dicat aja gitu Pak? Ya. Dihalusin dulu. Dihalusin. Kalau nike kan pakai kaki di apa namanya, namun buat pegang ya untuk pegang nike. Seperti niki jadinya. Nike kalau terlalu kering tidak bisa dibuka nike, harus pakai grinder. Kalau masih kayak di nike, bisa dengan cutter motongnya. Yes, 10 sampai 20 pieces bisa. Banyak bisa nggih. Tergantung niki cetakannya. Kalau semakin banyak cetaknya, semakin cepat. Semakin cepat. Kalau bikin tamas atau yang kecil-kecil nih, dari yang paling kecil ya ukuran 16 cm, ada ukuran juga 12 cm. Kalau per hari ada cetakan 20 biji cetakan dalam satu hari sampai 100 pieces. Kayaknya yang tamas itu lebih banyak diminati nggak sih Pak? Karena kan untuk hari raya Galung kan, hari raya Galung nih dipakai pun tamasnya nih. Ya harus ada itu, ada ukurannya, ada takarannya. Kalau lebih sedikit keringnya sukar. Ya, kalau lebih banyak terlalu cepat kering, cetak itu cepat rusak. Nah, karena kebakar ya. Berarti harus pas banget. Harus pas banget untuk masang katalisnya, ukuran katalisnya. Sebab nike yang bikin kering, bikin bisa keras ininya, resinnya, cairan resinnya. Katalis itu yang bikin keras. Ini proses untuk bikin kakinya.
Jadi perharinya matnya habis berapa biasanya kalau buat Pak? Kalau mat kita beli pakai kiloan. Tergantung kalau barang yang agak besaran kan lebih banyak mempergunakan matnya, sampai dah 1 kilo 2 kilo. 1 kilo, paling banyak berapa kilo ya? Ya 2 kilo paling. 2 kilo Pun banyak kan, kalau 1 kilo banyak sekali sebenarnya, ringan soal itu. Bahkan 1 lembar tuh bisa dibagi-bagi lagi. Matnya pun itu kalau terlalu banyak juga tidak bagus, harus rata dia, tipis rata gitu. Kalau terlalu banyak mat, barangnya kasar nanti. Kasar barang. Apalagi kalau bikin kebun kan tidak ada tutupnya, terus sekali cetak jadi. Kalau matnya tidak bagus masangnya, nanti berduri dia, kasar di dalamnya. Mat kalau kena resin nih tajamnya seperti jarum nih. Kalau diraba ditusuk tangannya. Kalau memang kurang bagus pasangan matnya. Berarti harus ekstra hati-hati. Harus ekstra hati-hati. Kalau kebun yang kebun itu kan tidak ada tutupnya, ada dikeplak namanya kalau di sini. Ya otomatis dalamnya seperti nike aslinya. Seperti nike pun setelah kasih mat, dikasih resin, udah selesai kalau kebunnya. Kalau di finishingnya diamplas dulu, di dalamnya diamplas. Kalau barang-barang seperti nike kan ada gininya, keplaknya. Nah, dikeplak seperti nike, tidak kelihatan matnya, tidak kelihatan dia di dalam. Nanti kebun yang dari resin dari fiber kita perlihatkan yang udah jadi. Nanti di sini produksinya bukan dulang aja ya Pak ya? Ya, banyak gini, banyak jenis. Tempat tirta juga. Ya, banyak. Nggak selalu bikin dulang aja gitu ya? Enggak. Masuk berarti di sini bisa dapat banyak perlengkapan. Ya. Semua pengrajin punya desainnya masing-masing. Ya, sekarang kan menurut pembeli apa yang dia minati, kalau mau order misalnya kita carikan barang-barang yang lain juga ke tempat warga yang bikin cetakan yang. Berarti saling kerjasama. Ya kerjasama di sini, kerjasama di sini. Tidak semua dah jenis barang kita bisa bikin, itu udah mungkin, karena ratusan soalnya. Memerlukan modal yang sangat besar berarti. Makanya tadi penikah sampun tiang ambil ke tempat lain juga. Misalnya barang tiang juga ada yang meminati, diambil oleh. Ya. Berarti saling melengkapi. Saling melengkapi, antar toko, antar pengrajin saling melengkapi. Kalau sekarang khususnya di Brasil ini terbuka nih. Dan kalau dulu masih tertutup, memang yang lebih yang mempunyai desain sendiri itu aja yang bisa jual seperti ini dulu. Mungkin udah terbuka. Bisa dilihat kok dari baru masuk Brasil kan berapa pengrajin itu kalau di. Biasanya motif cetakannya itu dibuat sendiri ya Pak ya? Beli juga. Ada sih tukang ukir yang dimaksud yang dari kayu sebenarnya. Kalau itu udah disebut master, kalau Ricky dibikin dari kayu cempaka. Seperti waktu-waktu dulu dibikin pun cetakan dengan silikon namanya. Ya silikon, ada silikon, dipasang silikonnya pada ukiran kayu, pada masternya,
akhirnya dibuka jadi seperti niki. Niki cetak niki kan ukiran terbalik. Nah, biar bagus rekatnya dikasih beban. Tunggu kering mantan ke jadilah seperti itu dah. Jadi prosesnya di sini cuma sampai situ aja. Sampai nikah. Terus proses penghalusannya? Di atas. Udah diamplas. Tinggal pasang cat aja dan ini pakai cat dasar dulu. Niki proses cat dasar niki. Yang langsung jelaskan barang seperti niki yang ya mirip niki yang dasar tadi dipasang pradonya seperti niki alat niki bahannya, tapi teknik memasangannya memang tidak yang perlihatkan di sini karena niki napi wastane hanya setelah niki ampun dipasang prado mau dikasih warna, maunya warna seperti napi gitu. Karena seperti napi menurut permintaan konsumen, warna napi yang diminta kita sesuai ke permintaan konsumen. Jadi di sini kan nggak pakai prado yang cair gitu? Nggak, prado seperti ini dah, prado plastik, kita pakai prado plastik. Pemasangannya menurut dengan teknik yang sendiri. Ini proses pewarnaan, pewarnaan. Itu pakai ini apa ya? Ini biasa. Kalau pewarnaan yang pakai kayu, yang bikin apa namanya kita bentuk seperti niki. Kalau pakai kuas niki cepat kalah. Kita inovasi dengan kayu. Apa namanya, bambu, dengan bambu kita bikin seperti niki bambunya. Jadinya seperti kuas ya, seperti kuas juga. Kita lebih irit akhirnya untuk bahan yang tidak pakai kuas lagi. Ya seperti ini tadi ya. Terus untuk catnya itu pakai cat apa itu Pak? Kalau untuk cat dasar yang warna kuning kita pakai polybase. Ya untuk warnanya yang lain-lain itu banyak sih ini apa namanya. Beda-beda. Kalau warna yang merah dikit yang pakai laba-laba, cat laba-laba lebih cepat kering dan warna itu lebih cerah, cat laba-laba. Untuk warnanya ini menyesuaikan keinginan konsumen gitu ya Pak ya? Ya sesuai keinginan konsumen. Pemasangan warna pun sesuai dengan keinginan konsumen. Berarti ini udah bisa dibilang sebagai proses akhir dari finishing. Pewarnaan ini adalah proses akhirnya. Tadi lupa juga saya menjelaskan setelah di prado niki, dapur prado kita punya ya bilang rahasia untuk clearnya ya biar pradonya kuat ya biar ada penguatnya.
Bradenya juga tetap mengkilat. Ada pelapis namanya untuk melapis. Itu dah yang pakai untuk clearnya. Itu yang beda dari pengrajin yang lain. Bisa dibilang suatu keunggulan. Ya, keunggulan ya. Kalau bahan dari produksi tiang ini bisa dicuci nih. Bisa dicuci dan warnanya nggak luntur gitu. luntur, tapi luntur kalau lama-lama, tapi lebih bertahan. Lebih bertahan dengan clear yang pakai. Soalnya banyak juga merek-merek clear, tapi yang kita dapat pas dengan berade yang pakai. Nih, beradenya tidak berubah warnanya dan lebih awet ya, lebih awet. Oke Semeton, jadi itu tadi proses pembuatan tulang fiber dari ownernya Bapak Artu langsung gitu ya. Nah, ini dia barang yang sudah jadi. Salah satunya ini keben ya Pak ya? Iya, keben. Kebennya. Ya. Nah, untuk pemesanannya atau order bisa lewat apa ini Pak? Ya, bisa lewat WA atas nama Bapak Made Artu dengan nomor WA 082 145 585 944. Yang beralamat di Desa Bresele, Payangan, Gianyar. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau order langsung aja ke tokonya Bapak Artu. Di sini sudah lengkap sekali, ada tempat tirta, ada keben, ada dulang, dan ada tamas kecil ya. Di sini sudah lengkap sekali untuk teman-teman bisa langsung kunjungi tokonya Bapak Artu. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Santi.